Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada kesempatan kali ini, Era Khalifah akan mengisahkan kisah sahabat Nabi yang pernah bertemu dengan Dajjal. Fatimah binti Qais meriwayatkan, dalam suatu kesempatan, usai menunaikan sholat berjamaah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik mimbar seraya tertawa kecil. Terdengar dari kedua bibirnya ucapan, "Kepada semua yang baru saja menunaikan sholat, tetaplah berada di tempat." Setelah semua para sahabat duduk tenang, beliau kemudian mengawali pembicaraannya. "Apakah kalian tahu mengapa aku kumpulkan kalian?" Kemudian mereka menjawab, "Allah dan Rasulnya tentu lebih mengetahui." Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian melanjutkan, "Demi Allah, aku tidak mengumpulkan kalian untuk sebuah kabar yang menyenangkan atau yang menakutkan. Namun, aku kumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dari yang dulunya adalah seorang Nasrani. Kemudian, dia datang berbaiat dan masuk Islam. Selain itu, dia juga menyampaikan sebuah cerita yang sesuai dengan apa yang ingin aku ceritakan tentang Dajjal. Sekadar informasi tambahan, Tamim Ad-Dari adalah seorang warga Nasrani Palestina yang pernah berjumpa Dajjal dalam salah satu perjalanan ke Jazirah Arab. Sepulangnya ke rumah, Tamim Ad-Dari berhijrah ke Madinah dan masuk Islam. Setelah berada di Madinah, dia menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendapat kabar tersebut, beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lantas mengumpulkan para sahabat dan menyampaikannya kepada mereka. Dengan demikian, tak perlu diragukan lagi bahwa kisah ini benar dan sahih. Jika tidak, tentu beliau tidak akan menyampaikan kepada para sahabatnya. Sebab Allah pun tidak ridho jika Rasulnya menyebarkan berita bohong. Di samping itu, tidak ada celah sedikit pun bagi Tamim Ad-Dari untuk berbohong di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meneruskan kisahnya. Tamim bercerita bahwa pada suatu ketika dirinya menaiki kapal laut bersama 30 orang dari kabilah Lakham dan Zudzam. Selama 1 bulan lamanya, mereka terombang-ambing di atas gelombang lautan. Sampai pada akhirnya mereka berlabuh di sebuah pulau yang ada di tengah lautan menjelang matahari terbenam. Beberapa waktu kemudian mereka masuk ke dalam pulau dan menjumpai sebuah hewan yang berbulu lebat. Saking lebat bulu hewan tersebut, mereka tidak tahu mana kubul dan mana duburnya. Mereka kemudian memberanikan diri berkata kepada hewan tadi, "Celakalah, hewan apa engkau?" Anehnya, hewan itu bisa menjawab, "Aku adalah Al-Jassasah." Kemudian mereka kembali bertanya, "Apa itu hewan Al-Jassasah?" Si hewan berkata, "Wahai kaum, pergilah kalian kepada seorang laki-laki yang berada di sebuah gereja, sebab dia sangat merindukan kabar kalian." Seperti yang dikisahkan Rasulullah, Tamim menuturkan, "Setelah hewan tersebut menyebutkan seorang laki-laki kepada kami menjadi takut. Jangan-jangan hewan itu adalah setan. Meski demikian, kami penasaran dan segera pergi menuju gereja yang ditunjukkan hewan tadi. Begitu sampai, ternyata benar di dalam gereja sudah ada sosok manusia terbesar sejauh yang pernah kami lihat. Dia diikat dengan kuat, sedangkan kedua tangannya disimpan di tengkuknya. Dari kedua lutut sampai mata kakinya terikat dengan besi. Kala itu kami bertanya, 'Celakalah, siapakah engkau?' Kemudian manusia raksasa itu menjawab, 'Kalian sudah bisa mengetahui kabarku. Sekarang sampaikanlah kepadaku, siapakah kalian?' Rombongan Tamim Ad-Dari menjawab, 'Kami semua adalah orang Arab. Kami berlayar dengan sebuah kapal. Tiba-tiba kami dihadang ombak dan gelombang. Kami pun terombang-ambing selama 1 bulan, sampai akhirnya
kami berlabuh di pulaumu ini. Tiba-tiba kami berjumpa dengan seekor hewan yang lebat bulunya, dan ia meminta untuk kesini menemuimu. Sebab tuturnya, kau begitu merindukan kabar kami, sehingga kami pun segera menemuimu. Laki-laki itu berkata, sekarang sampaikanlah kepadaku tentang kurma baisan. Dituturkan oleh Tamim Ad-Dari. Kami balik bertanya tentang apa yang ingin engkau tanyakan. Yang aku tanyakan kepada kalian, apakah kurma itu masih berbuah? Masih, jawab mereka. Andai kurma itu nyaris tak berbuah, sekarang sampaikanlah kepadaku tentang Danau At-Tabariyah. Tentang apa yang ingin engkau tanyakan? Apakah ia masih terisi air? Danau itu masih banyak airnya. Sekiranya air danau itu sudah hampir kering, ucap si laki-laki. Kemudian laki-laki itu kembali bertanya, sekarang kabarkanlah kepadaku tentang sumur Zughar. Tentang apa yang ingin engkau tanyakan? Tanya mereka. Apakah sumur itu masih ada airnya? Apakah warga sekitar masih bercocok tanam dengan air sumur tersebut? Kemudian rombongan Tamim Ad-Dari menjawab, masih, bahkan airnya masih banyak dan para penduduk masih berladang dengan airnya. Laki-laki dalam gereja itu kembali menanyakan pertanyaan lainnya. Lalu kabarkanlah kepadaku tentang nabi orang-orang Arab. Apa yang telah dia lakukan? Dia lahir di Mekah dan hijrah ke Madinah. Apakah nabi itu diperangi oleh orang-orang Arab? Betul, jawab kawan-kawan Tamim Ad-Dari. Lalu apa yang dia lakukan terhadap orang-orang Arab? Kawan-kawan Tamim Ad-Dari pun mengabarkan sejelas-jelasnya bahwa sang nabi telah muncul di tengah masyarakat Arab dan ditaati oleh mereka. Terdengar si laki-laki bertanya lagi, apakah itu sudah terjadi? Benar, tegas mereka. Nabi itu lebih bagus bagi mereka jika mereka menaatinya. Karena itu, dia memberitahu kalian tentangku. Sesungguhnya, aku ini adalah Al-Masih Dajjal. Aku hampir saja diizinkan keluar. Setelah keluar, aku akan berjalan di muka bumi. Tidaklah aku biarkan satu kampung pun kecuali akan aku singgahi dalam 40 hari selain kota Mekah dan Madinah. Keduanya diharamkan kepadaku. Setiap kali aku akan masuk ke dalam keduanya atau masuk ke dalam salah satunya, aku dihadapi satu malaikat dengan pedang terbungkus sarung di tangannya yang siap dihunuskan untuk menghalangiku. Setiap jalan bukit yang ada di kota itu akan ada malaikat yang menjaganya. Di akhir kisahnya, perawi hadis ini yakni Fatimah binti Qais menambahkan, sambil mengetuk mimbar dengan tongkat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini baik, ini baik, ini baik. Maksudnya Madinah. Beliau memungkas kisahnya, bukankah aku telah menyampaikan hal itu kepada kalian? Para sahabat menjawab, benar. Beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bersabda, sungguh mengagumkanku cerita Tamim ini. Ceritanya sesuai dengan yang ingin aku sampaikan kepada kalian tentang Dajjal, Mekah dan Madinah. Ingatlah, Dajjal itu berada di Laut Syam atau di Laut Yaman. Ia datang dari arah timur, dari arah timur, dari timur. Beliau mengatakan demikian sambil memberi isyarat ke arah timur. Terakhir, Fatimah binti Qais berkomentar, ini yang aku hafal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.